Selamat sore Tribuners, selamat sore juga Truli Oktober. Selamat sore Kak. Iya, selamat sore di hari ini, hari Jumat. Iya, di tanggal 11/11 ya. Iya, ya, 11/11 ya. Ini tanggal yang ditunggu-tunggu terutama untuk belanja para online ya. pemburu diskon. Iya, betul. Iya. Biasanya kalau 11/11, 12/12, 10/10 itu e-commerce banyak melakukan promo-promo diskon, ya. Jadi ini memang banyak yang ditunggu dan Truli sudah belanja hari ini? Belum. Tapi ya. sudah persiapan ya. Udah Iya, mau beli ini rencana. beli pulau. Ya, kalau ada pulau pribadi yang dijual dan ada diskon mungkin bisa lah kita beli gitu. Beli pulau dan beli laut ya. Kalau ada promo kita beli ya. Oke, baik nih. Ya, Tribuners dan KIT juga hari ini seperti biasa tim redaksi sudah menyiapkan 3 berita ke acara ini hari ini. 3 berita ini dari berbagai daerah yang sudah dipersiapkan oleh reporter kita di lapangan gitu betul. ya. Nah, silakan mungkin dari ini KIT yang pertama untuk berita soal ini dugaan penistaan agama. Iya. Berita selamat sore Medan. Di hari ini kita awali dengan berita tentang seorang pria bernama Rudi Simamora yang ditangkap polisi setelah melakukan penistaan agama. Aksi penistaan agama tersebut pun dilakukannya melalui akun YouTube-nya dan bikin geram warga. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fatir Mustafa menjelaskan bahwa pelaku ditangkap di kawasan Kecamatan Sunggal pada Minggu tanggal 6 November lalu. Ia menuturkan penangkapan terhadap pelaku setelah pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat tentang aksi pelaku. Fatir mengungkapkan penistaan agama yang dilakukan pelaku sempat beredar di YouTube yang diunggahnya sendiri. Dikatakannya kepada polisi, pelaku mengaku sengaja membuat konten tersebut untuk mendapatkan penghasilan dan juga subscribe. Jadi ingat ibu itu. Iya. Ia menyebutkan sejauh ini pihaknya masih menemukan 1 video yang ditayangkan oleh pelaku di akun YouTube-nya. Hasil penyelidikan kami yang kami temukan saat ini masih 1 video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama, begitu katanya. Lebih lanjut, Fatir mengatakan atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE atau pasal 156 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Oke, ya. Sedikit lagi ya. Dari rekaman video yang dilihat oleh Tribun Medan, pelaku sempat mempertanyakan tentang sejarah keyakinan umat Islam. Jadi mungkin kita langsung saksikan saja ya, ini cerita kronologis tentang video. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, tidak usah salah persepsi, kita saksikan saja videonya berikut ini. Carilah literatur atau sejarah-sejarah dunia. Ada nggak orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum abad ke-7? Nggak ada, satu pun nggak ada. Sama aja kalian sama Tuhannya orang-orang yang lain lah, agama-agama yang lain. Tuhannya itu baru ada tahun sekian. Kalau Tuhan Yesus itu Bapak Yahweh yang menjadi manusia. Di gua mana Allah sekarang ya, biar pikir gua ke situ dulu, biar ku kumitin dulu dia. Masa Allah yang baru ada ke-7 mengaku-ngaku menciptakan langit dan bumi? Kurang ajar Allah ini. Baru abad ke-7 pun ada. Begu Gajang aja ada sekitar 250 tahun yang lalu lah ada Begu Gajang. Tidak pernah Begu Gajang mengaku menciptakan langit dan bumi. Gundorowo baru dikenal sekitar 150 tahun. Tidak pernah mengaku dia menciptakan langit dan bumi. Ini Allah ini mengaku-ngaku Allah menciptakan langit dan bumi. Kurang ajar Allah ini. Di mana Allah sekarang ya? Di gua mana dia sekarang ya? Allah gara-gara kau banyak kali tersesat orang. Oke. Senyum. Katanya bang. Kopinya kan situ. Woi, masukin lagi ya. Kita ngambil apa? Iya, dia yang nanti. Itu bagaimana? Dari hasil penyelidikan kami, yang kami temukan sampai dengan saat ini masih 1 video yang beredar dan bertujuan untuk menyebarkan berita yang menimbulkan kebencian dan terkait dengan penodaan agama. Yang dikenakan pasal 28 Undang-Undang ITE
dan atau pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Pelaku ini sendirian atau ada yang membantunya, Pak? Dari hasil penyidikan sementara, ya, pelaku masih 1 orang, tetapi kami juga akan melakukan pengembangan kaitannya dengan yang turut serta dan turut membantu terjadinya tindak pidana tersebut. Penghinaannya verbal atau eksing? Jadi pelaku menggunakan video, ya, dengan menyampaikan kaitannya dengan konten penodaan agama tersebut. Masih pelajar atau mahasiswa dia, Bang? Sudah bekerja, ya, terhadap seseorang atas nama Rudi Simamora yang melakukan tindak pidana penodaan terhadap agama dan menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan kebencian terhadap suku, ras, dan agama. Terhadap tersangka dilakukan penangkapan pada tanggal 6 November. Tersangka melakukan tindak pidana tersebut bertujuan untuk membuat konten YouTube. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu video yang dibuat oleh tersangka sempat diposting di YouTube, kemudian sempat tersebar. Kemudian tim dari Polrestabes Medan melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku di daerah Sunggal. Terhadap pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan, dan dari keterangan pelaku, motif pelaku melakukan ini untuk mendapatkan penghasilan, ya, dari konten yang dibuatnya. Aku pun kurang tahu Bang kayak mana jadi lepas kontrol kayak gitu Bang. Aku memang biasa berdebat di YouTube Bang. Bukan, ada perdebatan antar agama di YouTube Bang. Aku membahas ini. Ya itu tadi ya sosok si Rudi Simamora yang masih ini aja ya, masih ada aja ya selalu ya. Iya. Yang membuat konten seperti itu gitu. Dan saat ini kita sudah terhubung ya dengan reporter kita dengan Alfiansa. Hai Alfiansa. Halo Kak Esti dan juga Bang Rudi. Ya, selamat sore Alfiansa. Mungkin bisa disampaikan Alfiansa bagaimana sebetulnya kronologis kejadian ini, dari mana laporan, kemudian apa selanjutnya langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku dugaan ya penistaan agama. Ya, baik Kak Esti, Bang Truli dan juga Tribuners. Ya, memang tanggal 6 kemarin ada seorang pria bernama Rudi Simamora diamankan oleh Polrestabes Medan terkait adanya dugaan si Rudi ini melakukan penistaan agama, di mana dalam konten YouTube-nya yang sempat beredar videonya itu dia menceritakan tentang sejarah dan mempertanyakan Allah ataupun keyakinan dari umat Islam sendiri. Nah, video itu pun sempat beredar luas di media sosial, sejumlah media sosial dan juga di YouTube-nya, dan juga sempat mendapatkan kritikan dari sejumlah ormas di kota Medan. Nah, setelah adanya laporan dari masyarakat kepada pihak polisian pun langsung memburu ataupun mencari keberadaan si pelaku ini. Nah, setelah dilakukan pencarian, ternyata si pelaku ini berada di kawasan Tunggal dan akhirnya ditangkap oleh pihak polisian. Kemarin memang sempat kita menanyai soal si pelaku ini setelah diamankan, apa yang menjadi motivasi dia melakukan kritikan ataupun melakukan dugaan penistaan yang dilakukannya di akun YouTube-nya. Dia mengatakan bahwasannya dia itu meniru dari YouTuber lain. Dia itu katanya sempat ataupun dia itu
hobi begitu mendebatkan agama di konten YouTube. Nah, dari sana dia pun terinspirasi dan membuat YouTube-nya sendiri untuk membuat konten-konten seperti itu. Nah, tujuan dari dia membuat konten itu, menurut keterangan polisi, dia itu ingin mencari penghasilan dari pansos ya istilahnya ya. Iya, saat ini si pelaku sudah diamankan di Polrestabes Medan dan masih dalam tahap proses pemeriksaan polisi. Nah, terkait hukuman yang rencananya akan dipasalkan kepada si pelaku ini, dia itu terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Gitu, guys. Iya, kalau sehari-hari sendiri si Rudi Simamora ini bagaimana aktivitasnya? Apakah dia hanya sekedar konten kreator di media sosial atau memang ada aktivitas lain? Ya, sempat juga kita tanyai kepada si pelaku ini, dia itu kesehariannya bekerja sebagai apa. Dia mengaku dia itu sebagai pemilik usaha papan bunga di kawasan Tunggal. Nah, terkait konten itu dia hanya mengaku iseng saja membuatnya dan juga iseng-iseng berhadiah lah kayak istilahnya. Setelah membuat itu dia mendapatkan penghasilan. Kesehariannya hanyalah sebagai tukang papan bunga, Kak. Gitu, Kak. Ya, jadi dia memang sudah mendapatkan keuntungan ya dari kreasinya itu, tanda petik. Ya, untuk akunnya sendiri, Kak, menurut pengakuannya itu dia baru saja, Kak, membuat akun YouTube dan baru 1 video itu saja, Kak, yang baru diuploadnya, gitu, Kak. Saat ini ada berapa subscribe yang dia miliki dan sudah berapa banyak ditonton video tersebut? Ya, untuk subscribe sendiri, Kak, akun YouTube-nya ini udah tidak ada lagi ya, Kak, sudah dihapus oleh dia. Kemungkinan itu masih sekitar paling puluhan, Kak, karena menurut pengakuannya hanya beberapa hari dia membuat membuat akun YouTube dan langsung mengunggah tersebut. Dia pun sempat tidak menyangka videonya itu bakalan ramai ataupun viral, Kak. Gitu, Kak. Kalau dari pelapor sendiri, Alfiansa, bagaimana kira-kira respon dari ini ya setelah si Rudi ini ditangkap, kemudian apa yang mereka targetkan gitu ya selanjutnya bagaimana gitu? Apakah memang berharap ini diproses secara hukum atau bagaimana, mungkin ada upaya-upaya lain? Ya, untuk pelapornya sendiri kita tidak mengetahui ya, Kak, apakah si pelaku ini dilaporkan oleh warga ataupun ormas, karena menurut keterangan polisi dia ini ditangkap karena berdasarkan informasi dari masyarakat. Kemungkinan karena takut akan adanya isu sara ataupun apa, kemungkinan polisi ini langsung melakukan ataupun menangkap si pelaku ini, Kak. Gitu, Kak. Ya, terus ada yang mau tanya? Oke, baik. Jadi untuk sementara ini si ini sudah ditahan ya, kalau seperti itu ya? Iya, Bang. Untuk saat ini si pelaku masih ditahan di Polrestabes Medan, Bang, dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dari pihak polisian, apakah ada melibatkan orang lain ataukah hanya dia sendiri, Bang. Artinya ini sudah tersangka ya? Ya, apakah ada kemungkinan atau masih terperiksa? Sudah menjadi tersangka, Bang. Sudah pakai baju oranye sih. Oh, sudah tersangka. Iya, artinya tidak ada kemungkinan damai atau di luar jalur hukum, Alfiansa? Ya, menurut keterangan polisi sendiri, Kak, berkasnya itu akan ketika sudah rampung akan langsung diserahkan ke kejaksaan dan nantinya akan proses melalui hukum proses ya. persidangan di pengadilan, Kak. Oke, Teruli. Siap, cukup. Baik, Alfiansa, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali, tetap semangat. Oke, selamat sore Kak Eki dan juga Bang. Ya, selamat sore. Baik.
Itu tadi laporan yang pertama tentang dugaan penistaan agama ya terlihat. Iya. Kita Ya, lanjutkan. mudah-mudahan jangan ada lagi lah ya, cukup ini yang inilah yang terakhir karena memang kan harus Betul. nggak seperti itu sih untuk mencari menjadi terkenal ya. Seperti ini pansos-pansos yang instan, tapi resikonya bagaimana kemudian orang yang menonton itu kan menimbulkan antipati ya. Persoalan agama bukan untuk diperdebatkan. Saya juga membawakan apa ini informasinya juga jadi nggak ini kurang simpatik ya. Membawakan beritanya gitu ya. Beda kalau tadi misalnya pencurian atau apa gitu, kita masih semangat ininya bawakannya. Iya, sudahlah, agama sudahlah, masing-masing orang punya keyakinan, jangan dihargai saja gitu. Silakan dengan toh itu tidak merubah apapun ya. Siap. Okay. Baik, kita lanjut ke berita kedua, yaitu Polda Sumut menyampaikan sejauh ini sudah mengupayakan perdamaian antara 7 polisi berpangkat Bribda yang menganiaya perawat Rumah Sakit Bandung Medan. Namun tampaknya ditolak oleh pihak Wanda yang terlanjur melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan. Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan korban yang digebuki polisi baru lulus itu merupakan bagian dari keluarga Polri juga, di mana korban memiliki abang ipar yang merupakan anggota Polri. Hadi mengatakan 7 personel berpangkat Bribda itu ditahan di sel khusus milik Ditpropam Polda Sumut. Ketujuhnya bernama Bribda Tito, Immanuel Tampu Bolon, Bribda JAH, Bribda ALP, Bribda MF, Bribda PF, Bribda YA, dan Bribda DS. Mereka diduga kuat menjadi pelaku penganiayaan perawat Rumah Sakit Bandung bernama Wanda. Meski demikian, status mereka saat ini masih sebagai terperiksa. Nah, untuk mengetahui seperti apa video dari berita ini, mari kita saksikan sama-sama videonya. Ini yang sudah menjalani pemeriksaan itu ada 7 orang dan ketujuhnya sudah ditempatkan di tempat khusus di Propam. Jadi proses penanganannya itu ada di bidang profesi pengamanan Polda Sumatera Utara. Kemudian itu bagaimana? Kapan nanti mereka akan menjalani sidang kode etik? Saat ini kan masih berjalan. Jadi proses pemeriksaan terhadap 7 orang itu sudah berjalan. Kita tunggu nanti proses sidang disiplinnya. Kita lihat nanti. Nanti penyidik Propam yang merencanakan. Sanksi tegas apa yang akan kita berikan pada mereka nanti? Yang jelas komitmen pimpinan bahwa pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri, kita akan melakukan penindakan secara tegas. Siapapun itu. Pak, dari 7 itu perannya sama mengumpul semua atau gimana? Ya. Mengumpul. Oh, berarti mereka memang melakukan penyerangan gitu? Bukan menyerang. Mereka menganiaya. Mereka menganiaya security dan ada salah satunya petugas rumah sakit atau perawat rumah sakit. Pak, kalau statusnya sampai saat ini Pak? Statusnya terperiksa. Masih terperiksa, belum tersangka Pak? Terperiksa dia, dalam bidang program terperiksa. Penganiayaannya Pak? Ya, sama. Masih terperiksa. Semuanya prosesnya ada di Bitpropam. Pak, sejauh ini bagaimana korban Pak? Apakah korban menolak berdamai ya? Korban akan mengarah ke berdamai. Sejauh ini apapun langkah kita, upaya kita untuk dilakukan berbagai macam mediasi itu sudah dilakukan. Tidak hanya para pelaku yang melibatkan oknum anggota Polri. Polri kan juga selama ini mendorong terkait dengan konflik, kemudian pertikaian dan lain sebagainya macamnya, itu kita dorong untuk sedapat mungkin dilakukan proses-proses sebelum menempuh jalur hukum, dan itu dilakukan juga oleh kita. Oke, itu tadi videonya ya. Ini Kak Iti kan ini babak baru dalam ini ya, kasus polisi serang ini ya. Bukan serang tadi katanya ya, menganiaya malah udah ini penganiaya. Ya, penganiayaan. Oke, baik. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Freddy di Medan ya tuh. Oke, selamat sore Freddy. Selamat sore Bang Troli dan Iya. Eti.
Oke, baik. Ini satu pertanyaan ini yang muncul ini Wanda ini laki-laki atau perempuan ya? Perempuan. Iya, jadi Wanda itu adalah perawat laki-laki bang. Oh, Jadi laki-laki. Wanda ini Laki ya? perawat yang menjemput perawat perempuan Oh, ya. yes. Awalnya itu aku Ayu ya, yang disekap disekap ya? lah di kamar hotel. Oke, Kok oke. lupa? Artinya ini dari berita ini kan sudah kelihatan bahwa ini bukan lagi penyerangan ya gitu ya. Apanya ya? Berarti penganiayaan ya disebut di sini. Iya, jadi polisi mengklaim bahwa itu merupakan penganiayaan, bukan penyerangan terhadap rumah sakit karena mereka polisi baru lulus ini belum sempat masuk ke dalam rumah sakit, tapi masih berada di luar rumah sakit. Makanya polisi mengklaim bahwa itu merupakan penganiayaan, bukan penyerangan terhadap rumah sakit Bandung, begitu bang. Oke, berarti ini ada apa yang baru nih ya? Kalau sudah masih Iya. belum sampai masuk ke dalam itu belum menyerang, masih menganiaya. Oke, baik. Nah, kira-kira sudah ketahuan tidak ini tindak lanjut dari kasus ini? Barang ini kan pihak Wanda ini menolak gitu seperti itu. Berarti ini kasusnya sekarang kira-kira bakal diapakan nih sama polisi proses gitu? hukum ya? Proses hukum selanjutnya? Iya, jadi memang Polda Sumut tadi malam itu mengatakan bahwa proses hukum sampai saat ini masih berjalan, tapi sampai saat ini polisi belum menjelaskan atau menetapkan ke-7 orang polisi itu sebagai tersangka gitu bang. Jadi memang saat ini 7 orang polisi berpangkat brigda itu sudah ditahan di sel Ditpropam Polda Sumut, tapi statusnya masih terperiksa, walaupun tadi dijelaskan bahwa mereka itu menganiaya polisi dan security rumah sakit Bandung begitu. Jadi statusnya sejauh ini masih terperiksa karena memang kemarin itu Polda Sumut juga sudah mediasi dengan pihak rumah sakit dan meminta maaf pada pihak rumah sakit, dan pihak rumah sakit sendiri memaafkan, akan tetapi mereka ini tidak mencabut laporan penganiayaan. Jadi sampai saat ini belum dicabut, makanya sampai hari ini juga hampir sepekan itu masih bergulir lah laporannya, tapi statusnya masih terperiksa 7 polisi yang baru lulus pangkat brigda ini. Gitu, oke. Oke, berarti masih ini ya, masih terperiksa dan belum ada Belum ininya ya. tersangka. Iya. Dan sepertinya ada upaya dari pihak Perdamaian tadi sudah. iya, pihak perdamaian, ada upaya-upaya perdamaian dari pihak kepolisian ya. Iya. Nah, untuk kondisi Iya, Wanda jadi, bagaimana ya? Kondisi Wanda juga saat ini kabarnya masih dirawat di rumah sakit itu. Rumah sakit Bandung. Di rumah sakit Bandung bang. Jadi pihak keluarga Wanda ini sampai saat ini kan walaupun sudah memaafkan, tapi tadi tidak mau mencabut laporannya, makanya sampai saat ini masih berproses, dan Polda Sumut mengatakan bahwa upaya-upaya damai itu masih dilakukan karena memang mereka mengatakan bahwa Wanda ini masih termasuk ke dalam keluarga polisi karena kakak kandung si Wanda ini, kata Polda Sumut itu, mereka dengan personel dari Polda Sumut. Begitu, makanya disebut ada upaya damai karena masih termasuk keluarga dari polisi. Iya. Freddy, tadi dari 7 polisi ya, 7 polisi tadi yang terperiksa itu, bisa diinformasikan kenapa hanya 1 tadi yang punya nama lengkap ya? Hanya Tito ya, Tito Immanuel Iya. Tampu Bolon. Sementara yang lain itu pakai inisial. Apa pertimbangan dari pihak kepolisian terhadap publikasi tersebut? Iya, jadi memang sejauh ini yang kita ketahui itu adalah memang Tito Tampu Bolon itu karena memang dia adalah pemicu dari penyerangan atau penganiayaan terhadap perawat itu. Jadi memang pada awal kejadian memang dialah yang lapor dari para itu kak, kemudian habis mabuk dia sewa hotel, dan itulah ada penangkapan terhadap perawat perempuan yang ada di rumah sakit Bandung itu. Nah, di dalam hotel itu kemudian cekcok ketika si Ayu ini berhasil dikeluarkan, dan si Tito ini tidak senang. Iya. Kemudian menghubungi kawan-kawannya melalui grup WhatsApp angkatannya yang berada di Polda Sumut, lalu datang ke rumah sakit itu dan menganiaya Wanda. Kebetulan Wanda adalah salah satu orang yang membebaskan Ayu, perawat perempuan yang sebelumnya disekap begitu. Iya. Yang jadi pertanyaan kita kenapa hanya 1 yang pakai
nama lengkap ya, tapi ternyata si Tito inilah yang Paling menjadi pemicu ya, gitu, pemicu penyerangan atau Artinya benar ya, memang ini kan ada yang bertanya-tanya mungkin ini artinya benar nggak memang disekap ya ini Ayunya? Iya, jadi kalau penuturan awal memang itu disekap, tapi polisi mengatakan bahwa Ayu ini dikunci dari luar itu karena mabuk, dikhawatirkan rese atau bising itu dikunci dari luar, itu penuturan dari polisi. Jadi si Tito ini khawatir bahwa Ayu ini bikin rusuh lah di luar, sehingga si Tito ini memesan 2 kamar hotel, satunya untuk Tito dan satu yang diduga pacar Tito. Jadi mereka berdua, kemudian 2 wanita itu, Ayu dan temannya lagi, dikunci dari luar hotel. Oke, baik. memang jadi itu sudah berangkai ya, bukan hanya dari satu peristiwa toh, tapi memang sebelumnya udah ada pemicu-pemicu gitu ya. Oke lah. Ya baik, terima kasih. Kita tunggu bagaimana nih selanjutnya ya ke pihak kepolisian dan korban. Baik, terima kasih Freddy laporannya. Terima kasih Kathy. Iya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Freddy. Oke, baik ya. Apapun itu upaya yang dilakukan oleh polisi ya, mudah-mudahan itu yang terbaik lah untuk kasus ini dan gitu ya. tapi Truli kalau tanpa sanksi tegas ya, agak berbahaya juga ini nanti korps ya. Ada orang-orang seperti ini, tapi ya kita tunggu saja lah, semoga apapun itu yang terbaik lah ya. Betul sekali ya. Baik, kita lanjut, silakan Kak ke berita ketiga. Ini udah lumayan jauh dari kota Medan, di Deli Serdang. Iya, Tribuners, Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang membuka pendaftaran pengusulan untuk mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT dampak inflasi Pemprov Sumut mulai hari ini Jumat tanggal 11 November 2022. Pendaftarannya dilakukan selama 4 hari saja sampai tanggal 14 November mendatang. BLT ini hanya dikhususkan untuk yang profesi sebagai ojek online, ojek pangkalan, dan tukang beca atau yang merupakan lansia di atas 69 tahun dan penyandang disabilitas. Kadis Sosial Deli Serdang Rudi Akmal Tambunan menyebut pelayanan pendaftaran ini dibuka juga untuk hari Sabtu dan Minggu. Disebut bagi yang berkeinginan mendapatkan BLT dampak inflasi Pemprov Sumut tahun 2022 ini dapat mendaftar ke kantor Dinas Sosial, tepatnya di ruang aula Dinas Sosial. Disebut ada beberapa syarat untuk mendaftar. Mantan Kadis Ketahanan Pangan Deli Serdang ini menyebut setiap pendaftar akan dilayani sesuai dengan nomor antrian. Disebut untuk pendaftaran jumlahnya dibatasi 100 pendaftar per hari saja. Informasi yang dihimpun untuk pelayanan hari Jumat dan Senin dilakukan mulai pukul 08.30, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu dibuka dari 08.30 sampai pukul 12.00. Untuk besaran BLT ini Rp130.000 per bulan selama 3 bulan mulai Oktober, November, dan Desember. Pembagiannya berdasarkan jumlah di TKS dan Deli Serdang dapat 2.910 orang. Demikian dikatakan Rudi. Dan Tribuners, kita saksikan dulu video laporan tadi. Semoga bisa mendapatkan informasi lebih jelas. Selamat sore Tribuners, bersama saya Indra Gunawan Sipautar, reporter Tribun Medan. Saat ini saya sedang berada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang yang berada di komplek perkantoran Bupati di Lubuk Pakam. Jadi Tribuners, saat ini itu Dinas Sosial Kabupaten Deli Serdang ini membuka pendaftaran untuk penerima bantuan langsung tunai dampak inflasi Pemprov Sumut. Jadi bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BLT dengan kriteria tertentu itu bisa mendatangi kantor Dinas Sosial yang berada di lingkungan perkantoran Bupati. Nah, ini di ruang aula ini sudah disediakan kursi-kursi, disediakan kursi kurang lebih sekitar 16. Jadi untuk saat ini di hari pertama dibukanya pendaftaran itu Tribuners bisa lihat sendiri bahwasanya ini masih sepi. Dan meski tadi pagi itu sudah ada pemohon. Nah, saya coba mintai tanggapan
Ini kebetulan ada pemerintah desa nih, Pak Kepala Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Bapak Suhendrawan. Pak, ini kalau menurut Bapak sendiri BLT dampak inflasi ini Pemprov Sumut ini seperti apa? Udah diketahui ya sama pemerintah Sumut. Tanggapannya sendiri seperti apa? Kalau tanggapan kami selaku dari saya menyambutlah sangat baik lah program ini kan. Bisa membantu masyarakat yang kurang mampu atau yang berpenghasilan kurang lah kita katakan. Tetapi ini ya saran lah dari saya juga. Terkadang kan masalahnya di kategori ya. Kategori ada khusus ojek online gitu ya. Ojek online gitu ya. Ojek online, ojek pangkalan, lansia dan juga beca. Sementara kan gini, kalau kita menuju ke masyarakat kita pada umumnya, banyak juga masyarakat itu yang tidak masuk dalam kategori tersebut. Contoh kecilnya dia buruh harian lepas, BHL ya. Yang terkadang dia kerja di sini 1 hari atau kerja pindah di sini 2 hari. Itu juga perlu ya. Sangat membutuhkan juga, tapi kan tidak bisa masuk dalam kategori yang tidak masuk kriteria ya. Oke. Saran lah gitu. Oke, siap. Makasih Pak Suhendrawan. Nah, ini saya lihat Pak mau ini Pak ngurus Pak. Iya. Dengan Pak siapa Pak? Boleh Pak? Saya wartawan Tribun. Siapa? Pak Arahap. Pak Arahap warga mana Pak? Saya Tanjung Rawa. Tanjung Rawa. Sebelumnya udah dapat informasi ada pendaftaran BLT dampak inflasi ini. Udah. Baru saja tadi hari sholat Jumat. Dari mana Pak dapat informasi? Dari kawan orang rumah kan gitu. Kawan orang rumah. Jadi ini mau daftar. Oh gitu. Harapannya apa Pak? Harapannya kalau boleh tahu. Pengennya sih bisa dibantu gitu ya. Dibantu kan itu. Karena saya belum pernah selama ini belum pernah dapat. Memang jadi tukang ojek online. Iya. Oh, udah berapa lama Pak? Dari 2017. 2017. Oh, tinggal di desa mana? Di Desa Dalu 10A. Oh, Dalu 10A, tetangga saya berarti itu. Siap. Ya, Pak. Silakan, Pak. Nah, ini. Iya, itu tadi video. Iya. Saya langsung agak lumayan terkejut banyak tadi. ya narasumbernya gitu ya. Halo Indra. Iya. Mana Indra? Sudah tahu. Begitu menyebut warga Dalu 10, saya langsung keke Indra. Itu kampung saya. Oh, berarti ternyata banyak penerima di sana ya, banyak yang terdampak ya. Banyak berprofesi sebagai ojek sesuai dengan target dari Pemprov. BLT tadi ya. Baik Indra, laporannya luar biasa tadi, banyak narasumber dan settingnya luar biasa bagus. Settingan gitu ya. Enggak ya. Cakep orang Jakarta bilang. Karena tiba-tiba langsung habis Bapak pejabat, langsung muncul penerima BLT gitu. Ini wartawan senior Tribun memang jago. Halo Indra, bagaimana Indra? Langsung aja Indra, mungkin apa yang mau disampaikan tadi? Ya, bagaimana proses di hari pertama ini gitu? Apakah sudah berapa orang yang mendaftar seperti itu kira-kira? Dan targetnya seperti apa di hari pertama? Ya, jadi untuk hari pertama dibukanya pendaftaran bantuan langsung tunai atau BLT dampak inflasi pemerintah Provinsi Sumut ini, itu hari pertama khusus untuk di kantor dinas sosial itu kondisinya memang masih sepi karena sampai tadi saya sekitar pukul 15 di kantor dinas sosial itu masih kurang dari 10 orang yang datang untuk mendaftar secara langsung. Dan itu pun ternyata tidak semuanya memenuhi kriteria, termasuk Bapak Harahap tadi, warga Desa Dalu 10A, ternyata dia tidak memenuhi syarat meski profesinya itu sebagai ojol. Jadi yang bersangkutan seperti Pak Harahap tadi itu tidak masuk kriteria karena yang bersangkutan itu datanya belum ada di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dari Kementerian Sosial. Jadi untuk mendapatkan bantuan ini terlebih dahulu harus datanya ada di DTKS ini, Bang. Gitu. Terdata ya. Iya. Tapi ini Indra sepertinya masih sebagai peminat ini ya, belum sesuai target tadi kalau 100 per hari kalau nggak salah target tadi ya. Sementara kunjungan masih sedikit. Apakah ini karena sosialisasi yang kurang Indra atau ada hal lain yang menyebabkan? Jadi tadi saya juga sempat bertanya kepada beberapa tukang beca, abang beca, karena abang beca termasuk salah satu yang menjadi kriteria calon penerima. Tapi menurut abang becak sendiri memang mereka belum mengetahui mengenai perihal bantuan dampak inflasi ini. Tapi disebutkan oleh dinas sosial itu
selain pendaftaran bisa dilakukan di kantor dinas sosial, pendaftarannya juga bisa dilakukan secara langsung di kantor desa masing-masing. Jadi dari kantor desa nanti diserahkan ke kecamatan, baru kecamatan nanti memberikan datanya ke dinas sosial gitu. Kemudian Indra, Jadi, untuk Pak Harahap tadi kan dia ojol tapi belum memenuhi masuk syarat gitu. di DTKS. Langkah apa? Mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Pemkap lah, bagaimana supaya nama dia, kalau memang dia memang orang yang seharusnya mendapatkan BLT ya, memang secara ekonomi, itu apakah ada upaya yang dilakukan oleh Pemkap Deli Serdang agar namanya itu bisa masuk ke dalam DTKS ini? Ya, jadi untuk Pak Harahap sendiri tadi dia karena tidak memenuhi kriteria ini sempat kecewa karena dia bahkan menganggap program ini seperti ribet. Karena apa ribet? Karena harus datanya terlebih dahulu masuk di DTKS. Nah, dalam hal ini dinas sosial sendiri punya keterbatasan kewenangan dalam hal ini karena memang untuk terkait siapa kategori penerima dan apa saja syaratnya ini berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sebagai penyalur dananya, seperti itu Kak. Jadi memang Pemkab Deli Serdang sendiri hanya bisa memberi usulan kepada yang tidak memenuhi kriteria apabila ingin masuk ke daftar namanya masuk dalam DTKS ini harus membuat permohonan dulu terlebih dahulu di dinas sosial juga dengan membawa syarat-syarat yang sudah ada ditentukan sesuai dengan Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang DTKS. Jadi ketika untuk peluangnya ini memang untuk peluang karena memang pendaftaran 4 hari ini sangat berat diterima, tapi untuk ke depannya apabila ada kesempatan lagi itu yang bersangkutan bisa diberi bantuan asalkan permohonan DTKS-nya nanti disetujui oleh kementerian. Jadi usulan DTKS ini selalu diusulkan setiap bulannya oleh dinas sosial. Selanjutnya itu akan dilihat oleh Kementerian Sosial untuk kelayakannya apakah memang layak untuk dimasukkan ke DTKS atau tidak. Seperti itu Kak. Tapi sebetulnya Indra, ini kan kalau data DTKS tadi kan seharusnya Deli Serdang itu kan sudah punya itu siapa-siapa saja ya Trul ya yang masuk dalam daftar DTKS. Jadi kenapa harus ada pendataan lagi gitu? Tinggal sesuaikan saja dengan profesinya. Ya, jadi sejauh ini dari sekitar 2 juta penduduk Deli Serdang itu ada lebih dari 650.000 jiwa yang datanya sudah masuk dalam DTKS dari Kabupaten Deli Serdang sendiri Kak, seperti itu. Jadi untuk program BLT dampak inflasi ini sendiri itu berdasarkan catatan dari dinas sosial itu ada sekitar 2.910 orang yang berpotensi memenuhi kriteria. Kenapa? Karena memang untuk meski namanya sudah masuk di dalam DTKS tapi dia tidak bisa mendapatkan program ini apabila dia sudah menerima PKH, program keluarga harapan. Begitu juga dengan bantuan pangan non tunai, sudah menerima bantuan BLT dana desa. Jadi ada juga meski sudah namanya sudah masuk di DTKS tapi belum tentu juga bisa menerima ini. Jadi hanya yang berpotensi itu hanya 2.910 orang, seperti itu Kak. Artinya sudah ada dong data dari Pemkap terkait hal itu. Ada datanya. Cuma kan dia harus didaftarkan seperti itu Kak. Iya, itu mungkin yang selain yang sudah termasuk, selain yang namanya sudah ada, ini juga berpeluang untuk orang yang sudah mengusulkan untuk masuk dalam DTKS yang pengirimannya dilakukan pada tanggal 28 Oktober lalu oleh dinas setempat gitu Kak. Jadi meski belum masuk tapi sudah diusulkan namanya oleh dinas, itu berpeluang juga asalkan dia berprofesi sebagai ojek pangkalan, tukang becak, penyandang disabilitas dan lanjut usia. Jadi memang kriteria ini cukup ketat dan memang sudah peluangnya untuk orang lain juga ini cukup kecil Kak, seperti itu. Iya. Indra, kemudian ada berapa besar sebetulnya anggaran dari Pemprov untuk disalurkan terhadap BLT ini? Karena kalau mengingat dari nilainya tadi 130.000 per bulan selama 3 bulan ya, sekitar 350.000 dikalikan dengan
2.910 orang itu ya tadi ya? Ya, kalau untuk anggaran dari Pemprov sendiri, secara pasti Dinas Sosial sendiri tidak mengetahui karena memang kewenangannya ada di pemerintah provinsi. Tapi pemerintah Dinas Sosial tadi sudah menegaskan bahwasanya untuk pencairannya nanti ini akan dilakukan di bulan Desember. Artinya di bulan Desember nanti penerimanya itu akan menerima 3 bulan secara langsung, seperti itu. Oh, dirapel ya Indra ya? Iya, seperti itu. Penerimanya bagaimana? Apakah ditransfer atau ada cara lain? Ya, jadi untuk yang memenuhi kriteria ini disarankan untuk mempunyai buku rekening sendiri. Tapi meski demikian, ini masih bisa pembayarannya juga secara manual. Hanya disarankan untuk lebih baiknya mempunyai rekening sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terus Ya, itu saja. Terima kasih Indra. Mudah-mudahan ya. Ya, semoga ini semoga tepat sasaran lah ya bantuan ini ya, dan betul-betul sesuai dengan yang direncanakan dan semua dan masyarakat yang mendapatkannya benar-benar membutuhkan layak ya, untuk memang membutuhkan. Ya, baik. Terima kasih Indra. Sampai bertemu kembali di liputan berikutnya. Siap. Sampai jumpa. Ya, baik. Demikian Tribuners, 3 berita yang sudah kami hadirkan di Selamat Sore Medan hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi para Tribuners sekalian ya. Iya. Biasanya kita berdua undur diri dan tentu kita akan berjumpa kembali dengan program yang sama minggu depan ya Truli ya. Saya Eti Wayuni dan saya Truli Oktoberba. Sampai bertemu kembali dan selamat sore. Selamat sore.